Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewajibanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya
Mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara yang terkasih, dalam masalah hukum waris, Musa diperhadapkan pada kasus anak-anak perempuan Selofehad yang meminta hak waris karena Selofehad tidak memiliki anak laki-laki. Secara umum, ketika seorang ayah wafat, anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Anak-anak perempuan tidak mendapat warisan dari sang ayah. Mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Mungkin anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Itu sebabnya mereka menghadap Musa. Musa yang mendengar keluhan anak-anak perempuan Selofehad membawa perkara ini kepada Tuhan. Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan Musa. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Nanti di pasal 36, Tuhan akan memberikan aturan yang mengharuskan anak-anak perempuan menerima warisan untuk menikah dengan orang-orang sesuku. Tujuannya tentu untuk menjaga agar harta warisan itu tetap berada di suku itu, seperti jika sang ayah memiliki anak laki-laki. Perikop ini menarik karena memperlihatkan iman anak-anak perempuan Selofehad yang meyakini bahwa Tuhan akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Selain itu memperlihatkan keadilan dan belas kasihan Allah atas diri anak-anak perempuan yang ayahnya telah wafat. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mencari Allah ketika menghadapi masalah, bukan untuk masalah seperti warisan. Terhadap masalah apapun kita belajar supaya kita mencari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka maupun duka, Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau menuntun kami dan menguatkan kami. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Di pagi yang teduh ini kami membawa hidup kami. Kami membawa seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka satu persatu, supaya jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang Sumberjo, Janglengan maupun Cukilan yang saat ini sedang merasakan sakit, Tuhan yang akan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit dan lemah. Kami berdoa, jikalau ada di antara kami yang saat ini bergumul dalam hal kondisi tubuh yang tidak enak, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan kami yang saat ini bergumul dalam ekonomi, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Bergumul dalam studi, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Amin.